I'm Reed Hastings, CEO of Netflix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas paralel 2 mata kuliah Manajemen Pendidikan Kompetensi Umum IPB University tahun 2021. Kami akan menyajikan sebuah presentasi mengenai Organizational Change and Innovation yang terdapat pada perusahaan Netflix. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama ada Abel Zaki Zufar, kedua ada Aurora Hega, ketiga ada Dwi Muharni, dan keempat Niftira Fajriah. Netflix merupakan platform layanan streaming film dan TV series berbasis langganan yang dapat diakses pada perangkat yang terhubung ke internet. Didirikan pada tahun 1997, yang pada awalnya merupakan perusahaan yang menyewakan film dalam bentuk DVD. Ditemukan oleh Reed Hastings dan Mark Randolph. Ada pula sejarahnya. Pada tahun 1967, Reed Hastings bekerja sama dengan seorang eksekutif perangkat lunak bernama Mark Randolph memulai ide Netflix, ditemukan oleh Reed Hastings dan Mark Randolph. Ada pula sejarahnya. Pada tahun 1967, Reed Hastings bekerja sama dengan seorang eksekutif perangkat lunak bernama Mark Randolph memulai ide Netflix. Dengan tujuan untuk menyewakan film secara online. Di tahun berikutnya diluncurkanlah situs penyewaan dan penjualan DVD pertama bernama Netflix.com. Ada berbagai layanan pelanggan yang ditawarkan. Salah satunya dengan menyewakan DVD secara tidak terbatas dengan paket bulanan berharga murah yang menjadi favorit banyak orang. Menginjak tahun 2000, Netflix mulai memperkenalkan gagasan baru berupa sistem rekomendasi film. Pilihan serta prediksi film ini dilakukan secara akurat oleh Netflix bagi para anggotanya yang telah terdaftar. Memasuki tahun 2002, Netflix melakukan salah satu langkah besar, yaitu membuat penawaran umum perdana berupa IPO di Nasdaq dengan berada di bawah tiker NVLX, serta menggait sebanyak 600.000 anggota di Amerika Serikat. Hasilnya, pada tahun 2005, anggota Netflix pun bertambah menjadi 4,2 juta orang. Mulai tahun 2007, Netflix melakukan inovasi seiring dengan berkembangnya internet di dunia. Layanan model baru yang diberikan oleh Netflix adalah memungkinkan masyarakat menonton acara TV dan film di komputer pribadi. Selain itu, Netflix juga bekerja sama dengan perusahaan lain dengan tujuan agar layanan Netflix dapat diakses melalui perangkat apa saja, di mana saja tanpa terbatas ruang dan waktu, sehingga para konsumen dapat menikmati series TV kesayangannya di mana saja. Selanjutnya, pada tahun 2012, Netflix memperluas layanannya ke negara-negara di Eropa. Sedangkan di Indonesia sendiri, Netflix mulai masuk pada tahun 2016. Walaupun seperti yang kita ketahui, Netflix telah memasuki Indonesia sejak 2016, akan tetapi usaha Netflix untuk menguasai pangsa film di Indonesia harus berjuang keras. Hal tersebut dikarenakan pada awal peluncurannya di Indonesia, Netflix mengalami boikot ataupun diblokir oleh perusahaan provider internet terbesar di Indonesia, yaitu Telkomsel. Alasan Telkomsel sendiri masih memblokir Netflix di Indonesia pada tahun 2016 yaitu karena Netflix masih tidak memenuhi regulasi di Indonesia dan masih banyak memuat konten berbau pornografi, perusakan sara, perusakan moral, serta LGBT. Akan tetapi, pada tahun 2021 akhirnya pemblokiran tersebut dihapus.
Selanjutnya adalah pembahasan mengenai perubahan organisasi. Pada dasarnya, perubahan dikelompokkan menjadi 3, yaitu perubahan adaptif, inovatif, dan inovatif secara radikal. Perubahan-perubahan tersebut bergantung pada tingkat kerumitan atau kompleksitas, biaya, ketidakpastian, dan potensi berupa ancaman atau tidak bagi karyawan. Yang pertama adalah perubahan adaptif atau adaptive change. Perubahan adaptif merupakan perubahan yang sebelumnya pernah dialami oleh suatu organisasi lalu diimplementasikan kembali. Perubahan ini menekankan pada perubahan yang sesuai dengan praktik umum yang digunakan, sehingga perubahan ini dapat dikatakan terendah dari sudut kompleksitas, biaya, dan juga ketidakpastian. Perubahan adaptif bukan merupakan ancaman bagi karyawan, karena karyawan merasa sebagai sesuatu yang wajar dan lazim. Yang kedua adalah perubahan inovatif atau innovative change. Perubahan inovatif merupakan perubahan yang mengenalkan praktik baru bagi organisasi. Perubahan ini bersifat lebih kompleks, memerlukan biaya lebih besar, dan menyebabkan ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan perubahan adaptif. Ketidaklaziman dan ketidakpastian yang lebih tinggi menciptakan ketakutan akan perubahan pada diri karyawan. Selanjutnya adalah perubahan inovatif secara radikal atau radically innovative change. Perubahan ini merupakan perubahan yang mengenalkan praktik baru berskala industri. Perubahan ini paling sulit diimplementasikan karena mengancam kepercayaan diri manajerial dan rasa aman karyawan. Di sisi lain, perubahan ini memiliki potensi keuntungan terbesar dan harus didukung oleh budaya organisasi serta aset berwujud organisasi. Pada kasus Netflix menerapkan perubahan yang inovatif. Perubahan ini merupakan cara kerja atau hal baru yang belum pernah dicetuskan oleh perusahaan lain. Hal ini terlihat pada Netflix yang awalnya menerapkan sistem penyewaan DVD beralih ke sistem layanan streaming online karena memasuki era internet. Netflix pun menjadi pelopor layanan streaming online. Contoh lainnya yaitu ketika Netflix memasuki pasar Asia Tenggara khususnya Indonesia, di mana Netflix memfokuskan untuk menggandeng lebih banyak aktor serta sutradara lokal dan menampilkan budaya asli dari Indonesia. Netflix juga menghadirkan aplikasi Netflix Lite berbasis aplikasi di handphone karena Indonesia lebih banyak mengakses Netflix melalui handphone. Selanjutnya adalah penerapan Lewin's Change Model pada Netflix yang mengacu pada 3 konsep yaitu unfreezing, change, dan refreezing. Pada tahap pertama, yaitu unfreezing, perusahaan menyadari cara lama tidak akan berhasil dan memiliki keinginan untuk mengubah cara lama tersebut. Di dalam kasus ini, Netflix menyadari bahwa sistem dari penyewaan DVD tidak akan bertahan lama. Selanjutnya yaitu change yang merupakan menganalisa dan mencermati program-program perubahan yang sesuai untuk dilakukan agar dapat memberi solusi yang optimal untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan, kemudian mempersiapkan segala sesuatu demi mendukung kelancaran proyek perubahan. Dan Netflix melakukan tahap ini dengan merilis fitur baru berupa layanan streaming online di mana hal tersebut membuahkan hasil. Dan yang terakhir adalah refreezing, yaitu menstabilkan hasil perubahan dengan menyeimbangkan kekuatan yang mendorong dan mencegah terjadinya perubahan dengan tidak membuka peluang untuk melaksanakan pekerjaan dengan cara-cara dahulu. Dan dalam hal ini, Netflix melakukannya dengan memperluas layanan ke negara-negara Eropa, Jepang, Indonesia, dan Korea. Tidak hanya streaming online, inovasi Netflix juga
adalah dengan memproduksi serial originalnya sendiri. Pada proses serial originalnya, Netflix mengandang sutradara serta kru profesional yang kerap mendampingi serta bekerja sama dengan karyawan untuk menghasilkan serial original tersebut. Dengan adanya pendampingan serta inovasi untuk berubah, serial original Netflix telah menjadi salah satu hal yang paling mendongkrak omset perusahaan. Oleh karena itu, Netflix kerap kali memproduksi serial original berkualitas yang melibatkan karyawan, kru film, dan sutradara hingga sekarang. Dan inovasi berupa serial original ini termasuk ke dalam tahap game, karena dengan program-program ini, serial original ini adalah suatu perubahan yang sesuai untuk dapat memberikan solusi yang optimal agar dapat mengurangi resistensi terhadap perubahan, sehingga Netflix bisa menghadapi perubahan dan bisa menghasilkan hasil yang lebih optimal. Dan hal ini sudah terbukti karena dengan serial original tersebut, Netflix dapat meraih keuntungan yang berkali-kali lipat dibandingkan ketika sebelum Netflix menghasilkan atau memproduksi serial originalnya sendiri. System of Change membantu manajer dalam menganalisa apa yang harus dirubah dan bagaimana untuk mendapatkan kesuksesan dalam mengeksekusi perubahan yang direncanakan. Dalam input terdapat misi, visi, kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, dan kesempatan dan perlakuan dari eksternal perusahaan. Di dalam target element of change, terdapat 3 target elemen perubahan. Di antaranya adalah pengaturan sistem organisasi, faktor sosial, dan manusia. Sedangkan pada output mencakup hasil yang diinginkan dan hasil yang tidak diinginkan. Seluruh rangkaian input, target element of change, dan output diakhiri dengan feedback untuk menilai apakah rangkaian tersebut mencapai kesuksesan yang diinginkan. Pada proses pertama yaitu input, Netflix menyatakan bahwa visi mereka adalah ingin menghibur dunia. Apapun selera masyarakat, tak peduli dimanapun mereka tinggal, Netflix memberi mereka akses ke berbagai acara TV, film, dan dokumenter terbaik. Para anggota Netflix mengontrol apa yang ingin mereka tonton, kapan akan menonton, tanpa iklan, dan dengan satu langganan mudah. Untuk senantiasa berpegang teguh pada visi tersebut, Netflix memiliki keinginan untuk selalu berubah dan berinovasi pada peningkatan pelayanan dan film. Pada proses kedua, yaitu target elements of change, Netflix melakukan perubahan pada elemen methods yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Di awal mulanya Netflix berdiri, perusahaan ini berfokus pada penjualan dan penyewaan DVD. Namun setahun berikutnya, Netflix lebih berfokus pada penyewaan dan rental film secara online dengan menyewakan DVD secara tidak terbatas yang berhasil menarik perhatian banyak orang. Beberapa tahun setelahnya, Netflix mulai merilis fitur baru berupa layanan streaming yang memungkinkan seseorang menonton acara TV dan film-film melalui perangkat apa saja. Hingga saat ini, Netflix berkembang dan sudah tersedia dalam bentuk aplikasi sehingga bisa diakses dengan mudah melalui handphone. Proses yang ketiga yaitu output. Proses ini berfokus pada perubahan di tingkat organisasi atau perusahaan, kelompok, dan individu. Pada Netflix, output yang diharapkan yaitu perubahan pada tingkat perusahaan, kelompok, dan individu karena inovasi yang dilakukan memiliki tujuan agar perusahaan tidak kalah saing dengan perusahaan lain dan mempertahankan pasarnya. Dan yang terakhir adalah proses feedback, di mana perusahaan melakukan evaluasi ulang terkait inovasi dan perubahan yang telah dilakukan dan menyediakan berbagai alternatif untuk mengatasi masalah yang akan terjadi di depannya.